Selamat datang di channel Cerita Film. Kami akan memberikan tayangan review film-film yang direkomendasikan untuk viewers tonton. Selamat menikmati review film ini. Cerita bermula pada tahun 1617 di Jepang, di mana terjadi pembantaian terhadap klan Shirai Ryu, yang merupakan keluarga dari Hanzo Asashi, yang kita kenal sebagai Scorpio oleh Bi-Han atau Sub-Zero. Bi-Han melakukan pembunuhan terhadap istri dan anak dari Hanzo, dengan menggunakan kekuatan es yang dimilikinya. Hal tersebut membuat Hanzo sangat marah. Kemudian pertarungan sengit pun terjadi antara Hanzo dan Bi-Han. Namun sayang, pertarungan tersebut pun dimenangkan oleh Bi-Han. Setelah pertempuran sengit selesai, muncullah sosok yang keluar dari petir, yaitu Lord Raiden. Ia pun datang untuk menyelamatkan anak dari Hanzo, yang berhasil disembunyikan sehingga Bi-Han tidak dapat membunuhnya. Cerita pun berlanjut ke ribuan tahun kemudian, di mana memunculkan seorang petarung yang bernama Cole Young. Cole Young sendiri merupakan seorang karakter baru yang diciptakan dalam film ini, di mana Cole Young merupakan seorang champion dari Earth Realm yang sudah pensiun dan memilih menjadi petarung bayaran yang telah kehilangan naluri juaranya. Sementara itu di Outworld, Samsung yang sangat mempercayai sebuah ramalan bahwa kelompoknya akan kalah di turnamen ke-10 Mortal Kombat, memerintahkan Bi-Han alias Sub-Zero untuk menghabisi seluruh champion Earth Realm yang ada di bumi. Sementara itu Jax yang telah melihat pertarungan Cole Young, merasa penasaran dengan logo Mortal Kombat yang ada di dada Cole Young, di mana logo tersebut merupakan logo untuk para petarung yang akan mengikuti kompetisi Mortal Kombat. Sedangkan Cole Young yang memiliki logo tersebut tidak menyadari arti dari logo tersebut. Lanjut cerita, Sub-Zero yang telah diperintahkan untuk menyingkirkan para champion Earth Realm, melanjutkan tugasnya dimulai dari menyerang Cole Young dan keluarganya. Beruntung Jax yang mengikuti Cole Young, semenjak selesai pertarungan membantu menyelamatkan Cole Young dan keluarganya, serta memerintahkan Cole Young untuk menyelamatkan dirinya beserta keluarga, dan meminta Cole Young untuk menemui Sonya Blade di suatu tempat. Untuk mengalihkan perhatian Sub-Zero, Jax pun melakukan pertarungan dengan Sub-Zero di sebuah gedung kosong. Namun sangat disayangkan, Sub-Zero terlalu kuat untuk seorang Jax. Jax pun berhasil dikalahkan oleh Sub-Zero. Sub-Zero pun membuat beku dan menghancurkan kedua tangan Jax. Sementara itu Cole Young berhasil menyelamatkan diri, dan mengamankan seluruh anggota keluarganya ke sebuah motel. Cole Young pun bergegas pergi untuk mencari Sonya Blade, sesuai apa yang telah Jax beritahukan kepadanya. Akhirnya Cole Young pun dapat menemukan tempat persembunyian Sonya Blade. Setelah bertemu dengan Sonya, akhirnya Sonya pun menjelaskan arti dari logo naga tersebut, dan menjelaskan bahwa logo naga tersebut didapat bukan hanya untuk orang terpilih, tetapi juga dapat berpindah tangan. Ketika seseorang mampu mengalahkan orang yang memiliki logo tersebut, maka logo tersebut akan tertransfer kepada orang yang mampu mengalahkannya. Di tempat tersebut ternyata Sonya juga menahan seorang pasukan bayaran yang memiliki logo naga bernama Kano. Saat mereka sedang asik berbincang, muncullah seekor reptil yang berasal dari Outworld, menyerang mereka dan akhirnya reptil tersebut dapat dikalahkan oleh Kano. Cole Young serta Sonya Blade dan Kano pun pergi bersama-sama untuk mencari kuil di mana Lord Raiden tinggal, dan tempat para Earth Realm berkumpul dan berlatih. Dan di saat mereka menuju kuil Raiden, di tengah perjalanan mereka bertemu dengan Liu Kang, yang merupakan salah satu champion dari Earth Realm. Mereka pun dituntun menuju kuil Raiden oleh Liu Kang, untuk bertemu dengan Lord Raiden. Sesampainya di kuil tersebut, Sonya pun melihat Jax yang sedang diobat oleh para biksu di kuil tersebut, dan kondisi Jax pun sangat mengenaskan karena sudah tidak memiliki lagi kedua lengan. Kemudian Liu Kang pun mengantarkan mereka
untuk bertemu dengan Lord Raiden. Di sini Lord Raiden pun menjelaskan bahwa Outworld telah memenangkan kompetisi Mortal Kombat sebanyakan 9x, dan hanya membutuhkan 1x kemenangan lagi untuk dapat menghancurkan Earthrealm. Kemudian saat Liu Kang sedang asik bermeditasi, tiba-tiba muncullah Sub-Zero di kuil tersebut, dan langsung menyerang Liu Kang. Saat keduanya bertarung kemudian muncullah Kung Lao, seorang champion Earthrealm menyelamatkan Liu Kang. Dan ternyata Sub-Zero pun tidak sendiri, dia bersama dengan Shang Tsung dan pasukannya, untuk menyerang para champion yang berada di kuil tersebut. Beruntung untuk para champion, karena Lord Raiden datang untuk menahan serangan Shang Tsung dan pasukannya. Lord Raiden pun langsung membuat kubah pelindung di sekitar kuil, agar Shang Tsung tidak dapat menyerang para champion. Akhirnya para champion pun mulai melakukan pelatihan mereka, yang dipimpin oleh Kung Lao dan Liu Kang. Para champion pun dituntut agar dapat mengeluarkan kemampuan supernya, yang akan muncul apabila mereka dapat membuka arcana dalam dirinya. Jax yang telah disembuhkan oleh para biksu pun tersadar, dan Jax pun menerima lengan besi yang dibuat oleh para biksu di kuil Raiden. Saat para champion sedang menikmati makan malam, Liu Kang dan Kung Lao pun melakukan percakapan yang memancing emosi dari Kano. Kano yang sangat tidak senang dengan Liu Kang dan Kung Lao, terpancing emosinya dan tanpa sadar mengeluarkan sinar laser dari mata kanannya. Dan ternyata itu merupakan kekuatan super yang dimiliki oleh Kano. Kemudian setelah melakukan pelatihan berkali-kali, ternyata Cole yang masih belum mampu mengeluarkan arcana dalam dirinya. Dan Raiden pun menganggap pelatihan terhadap Cole yang pun gagal, karena ia tidak dapat mengeluarkan arcana dalam dirinya. Lord Raiden pun di sini menjelaskan pertanyaan dari Cole yang penasaran mengapa ia memiliki logo Mortal Kombat dari sejak lahir. Ternyata logo Mortal Kombat yang ada pada tubuh Cole merupakan logo yang didapat turun-temurun dari leluhurnya. Dan leluhur Cole adalah seorang ninja terbaik di bumi, yaitu Hanzo Ashashi. Namun karena Lord Raiden kecewa terhadap Cole ia pun memulangkan Cole untuk kembali bertemu dengan keluarganya. Di tempat lain, Shang Tsung pun mengumpulkan kekuatannya dengan memanggil para petarung terbaik Outworld, seperti Mitara, Kabal, Jenderal Reiko dan juga Prince Goro. Shang Tsung pun mencari cara agar dapat mengalahkan para champion sebelum pertarungan Mortal Kombat dimulai. Kabal yang merupakan mantan pasukan dari Kano, memiliki ide untuk membuat Kano membelot berpihak kepada Shang Tsung. Kabal pun pergi untuk menghasut Kano, yang sangat terkenal akan keserakahannya. Kabal pun bernegosiasi dengan Kano, agar Kano mau berpihak kepada Shang Tsung dan menghancurkan pelindung yang dibuat oleh Lord Raiden. Dengan seluruh keuntungan yang dijanjikan oleh Shang Tsung, akhirnya Kano pun menerima tawaran tersebut, dan menghancurkan pelindung di kuil Raiden. Akhirnya Shang Tsung dan pasukannya pun berhasil masuk ke dalam kuil tersebut, dan menyerang para champion Earthrealm. Terjadilah pertempuran antara kedua kubu tersebut. Dan di tempat lain ternyata Shang Tsung juga mengutus Prince Goro ke bumi, untuk menghabisi Cole dan keluarganya. Pertempuran antara Cole dan Prince Goro pun terjadi. Dan Cole tanpa arcana bukan tandingan Prince Goro. Melihat keluarganya akan dihabisi oleh Prince Goro, Cole pun dapat mengeluarkan arcana dalam dirinya. Kekuatan armor muncul di seluruh tubuhnya. Dan Cole pun dapat mengeluarkan senjata di tangannya. Akhirnya Cole pun dapat menghabisi Prince Goro. Sementara itu pertarungan di kuil Raiden, Kung Lao dapat menghabisi Mitara. Sementara Jax dan Sonya harus kalah dari pasukan Shang Tsung. Sonya pun tertimpa sebuah patung besar. Jax yang melihat hal tersebut, berusaha untuk menyelamatkan Sonya dengan sepenuh tenaga. Jax berusaha mengangkat patung tersebut, dan hal tersebut memicu Jax untuk mengeluarkan arcana dalam dirinya. Kedua lengannya pun berubah menjadi lengan robot, yang memiliki kekuatan sangat besar. Lord Raiden pun berusaha untuk menyelamatkan para champion, dan ketika ingin menyelamatkan Cole Kung Lao berhasil dikalahkan oleh Shang Tsung.
dan jiwa dari Kung Lao pun diserap oleh Sang Sung, di mana hal tersebut menambah kekuatan Sang Sung. Akhirnya Lord Raiden pun dapat membawa para champion ke dunia kehampaan. Mereka mengatur strategi untuk dapat mengalahkan Sang Sung dan pasukannya. Pada kesempatan tersebut akhirnya, Lord Raiden menyerahkan pisau dari Hanzo Ashashi kepada Cole Yang, di mana darah dari Hanzo masih menempel pada pisau tersebut. Cole Yang pun meminta Raiden mengirim mereka untuk pertarungan terpisah. Jax pun meminta untuk melakukan pertarungan dengan Jenderal Reiko. Sonya meminta untuk bertarung dengan Kano di bumi. Sedangkan Cole Yang dan Liu Kang akan bertarung dengan Kabal dan Malena. Dalam pertarungan Jax dan Jenderal Reiko, dengan kekuatan supernya Jax mampu mengalahkan Jenderal Reiko dan menghancurkan kepala Jenderal Reiko dengan kekuatan tangan supernya. Dan di bumi terjadi pertarungan sengit antara Sonya dan Kano, di mana akhirnya Sonya dapat mengalahkan Kano dengan kecerdikannya. Dan hal tersebut membuat logo Mortal Kombat berpindah kepada Sonya. Dan Sonya pun tak perlu waktu lama untuk mengeluarkan Arcana dalam dirinya. Kekuatan tembakan super pun muncul dari tangannya. Pertarungan epik terjadi antara Liu Kang dengan Kabal, di mana Liu Kang berhasil memfatality Kabal dengan kekuatan naga api. Cole Yang pun dapat mengalahkan Malena, dibantu tembakan dari Sonya yang membuat perut Malena bolong. Sementara itu di tempat lain, Sub-Zero berhasil menculik anak dan istri Cole Yang, dan ia pun memancing Cole Yang untuk berduel di suatu tempat, yang dimana tempat tersebut sudah dipenuhi es dan Cole Yang pun melihat istri dan anaknya membeku. Akhirnya pertarungan antara Cole Yang dan Sub-Zero pun terjadi, dan Cole Yang tersudutkan oleh serangan Sub-Zero, mengeluarkan pisau Hanzo dan berusaha menyerang Sub-Zero dengan pisau tersebut. Namun Sub-Zero dengan kemampuannya malah membuat posisi Cole Yang terdesak, dan membalik pisau tersebut untuk menusuk Cole Yang. Dengan sekuat tenaga Cole Yang menahan pisau tersebut dengan tangannya, sehingga membuat darah dari tangannya melumuri pisau tersebut, dan membuat Sang Scorpion bangkit dari neraka untuk membantunya. Pertarungan klasik pun terjadi antara Hanzo dan Bi-Han. Akhirnya Cole Yang pun dapat melumpuhkan Sub-Zero, dan Scorpion dengan kekuatan api nerakanya dapat mencairkan es yang membekukan istri dan anak Cole Yang. Scorpion pun membakar Sub-Zero, dengan kekuatan api neraka yang keluar dari mulut Scorpion. Akhirnya untuk sementara waktu pertarungan dapat dimenangkan oleh Champion Earth Realm. Cole Yang pun berhenti menjadi petarung bayaran, dan memutuskan untuk mencari para champion berikutnya, dan tujuan pertamanya adalah Hollywood. Sekian review film dari kami. Semoga review film yang kami tampilkan dapat merekomendasikan film yang viewers akan tonton. Bila review film kami kalian sukai, jangan lupa untuk subscribe, like, berbagi, dan komentar yang membangun untuk channel ini, agar next review film yang kami tampilkan dapat lebih baik lagi. Terima kasih sudah menonton.